atas perkenan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ada di pagi ini. Kami bersyukur dan terima kasih buat Tuhan, di mana seminggu lamanya yang telah silam, kami berada di dalam penyertaan Tuhan begitu sempurna. Tapi Engkau adalah Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun. Ampunilah kami Tuhan, kuduskanlah kami dengan kekudusan dari surga lewat Roh Kudus-Mu. Urapi kami semua di pagi ini Tuhan. Perkenankanlah kami masuk dalam hadirat-Mu lewat ibadah ini, dari awal pertengahan hingga selesainya boleh jadi menurut kehendak Kau pada surga. Roh-roh yang bukan dari Tuhan, yang intimidasi dalam ibadah kami tolak itu di dalam nama Yesus. Dan kami hanya mohon urapan Allah turun dari surga, mengurapi kami semua dari depan sampai ke belakang tanpa terkecuali. Biarlah kami datang dengan kosong, sebentar kami akan pulang dengan penuh berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami boleh mengucap syukur sambut ibadah ini. Haleluya, amin.
saat ini. Kalau kami ada semua dalam keadaan baik, sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan, itu semua karena kasih setia Tuhan, itu semua karena anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak punya kata yang terlalu indah dan terlalu baik untuk kami sampaikan kepadamu, selain kami bersyukur karena kami merasakan betapa Tuhan baik dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-muji, menyembah Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Biar Tuhan jadikan setiap pujian penyembahan kami menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab ini yang dapat kami berikan Tuhan selama kami masih hidup. Selagi kami ada, kami mau terus bersyukur, menyembah dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Dan tiba saatnya lagi kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Tiba saatnya kami mau dengar suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi Roh Kudus, tetap kami ada dalam pengurapan-Mu tanpa terkecuali. Karena kami tahu ketika Tuhan mengurapi kami mendapatkan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di tengah kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, heran dan berkuasa. Kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan dulu kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan lagi. Haleluya. Ya. Puji Tuhan ya. Bapaknya nanti sudah mulai mencoba. Haleluya. Tepuk tangan buat bapaknya nanti. Orang seru yang luar biasa ya. Haleluya. Kalau orang seru bisa, masa orang Sahami tidak bisa. Haleluya ya. Jadi kita sudah mulai ya. Ada bapak-bapak, nanti ada grup tim khusus untuk bapak-bapak ya, yang main keyboard bapaknya nanti, yang main bass siapa ya? Yang main bass ya, Pak Simon juga bapak ya. Haleluya. Yang gitar ada banyak, Pak Ishak bisa gitar. Haleluya. Saya yakin kita akan coba tahun ini ya. Nanti yang singer Pak Eli, suara bagus. Haleluya. Yang leader Pak Roy. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu. Haleluya. Hah? Ibadah minggu. Tidak ada yang mustahil. Kita persiapkan dengan baik supaya hidup ini saudara ya, yang paling indah ketika Tuhan izinkan, percayakan kita melayani Dia. Karena semua Dia punya, termasuk hidup ini ya. Kita persiapkan juga Pak Sito. Ya, tidak ada yang mustahil Pak Sito bisa berdiri di sini dan memimpin puji-pujian. Kan kalau orang Batak suara nggak diragukan lagi. Ya, haleluya. Pimpin pujian tidak masalah. Saya berdoa supaya hal ini bisa terjadi. Dan biasanya kalau saya berdoa itu bisa terjadi saja. Haleluya. Amin. Haleluya. Apalagi sekretaris pria itu, kalau soal kelautan dia berkuasa luar biasa. Saya tidak bisa ke laut kalau tanpa beliau, Pak Wanda luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, kita akan lihat lagi kebenaran firman Tuhan di saat ini ya. Saya ingin kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kolose pasalnya yang pertama. Kita baca 3 ayat di sana saudara. Ini saya merasakan bahwa ini berkat Tuhan bagi kita sebagai orang-orang percaya
ya, di mana menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, tapi juga menurut saya ini kerinduan Tuhan, ya, kepada jemaat di Kolose dan tentunya kepada saudara dan saya pada saat ini. Haleluya. Apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang berseliweran di media sosial, dan karenanya ini merupakan pesan Paulus, ya, kepada jemaat yang ada di Kolose. Kita lihat Kolose pasal pertama 3 ayat saja, yaitu ayat 9, 10 dan 11, ya. Haleluya. Sekali lagi Kolose pasal pertama ayat 9, 10 dan 11. Mari kita lihat firman Tuhan. Saya baca buat kita semua. Kolose pasal pertama ayat 9, 10, 11. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu, untuk orang Kolose. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, saudara perhatikan baik-baik, ini menjadi kerinduan sampai-sampai Paulus berdoa, tidak pernah berhenti dia berdoa. Kenapa? Karena rupanya kalau saudara perhatikan latar belakang jemaat yang ada di Kolose, kalau saudara perhatikan dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Waktu Paulus mendengar ada hal yang mengganggu keimanan, ada hal yang mengganggu kepengiringan orang-orang percaya di Kolose waktu itu, sehingga kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Supaya apa, kata firman Tuhan? Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi Paulus punya kerinduan supaya jemaat yang ada di Kolose, ayat bagian terakhir dikatakan mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kenapa? Kenapa Paulus merindukan sampai berdoa supaya jemaat di Kolose mengetahui kehendak Tuhan? Haleluya. Sebab kalau mereka tidak mengetahui kehendak Tuhan, bukan tidak mungkin mereka akan salah dalam menjalani hidup mereka. Mereka akan terpengaruh dengan hal-hal yang sebenarnya bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kira-kira itu, ya. Saya coba biar kita semua bisa memahami, supaya kita tahu bahwa ternyata ada hal yang terjadi bagi orang-orang percaya di kota Kolose pada saat itu, yang bukan tidak mungkin akan mempengaruhi keimanan mereka, yang bukan tidak mungkin akan mempengaruhi cara hidup mereka dalam mengiring Tuhan ketika mereka sudah percaya pada Tuhan. Haleluya. Sehingga dikatakan bagian terakhir dari ayat 9, supaya mereka untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Jadi penting sekali Bapak Ibu, saudara dan saya sebagai orang percaya harus mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, Anda harus mengetahui kehendak Tuhan. Haleluya. Seberapa penting kita mengetahui kehendak Tuhan di akhir zaman ini? Atau apa manfaatnya kalau kita mengetahui kehendak Tuhan? Haleluya.
Dari penjelasan Paulus, firman Tuhan, minimal kalau saudara perhatikan mulai ayat 9 sampai dengan 11 itu ada 4 kebenaran penting. Kita harus tahu kehendak Tuhan dengan sempurna. Karena ada manfaat, ada keuntungan, dan itu sangat penting bagi kepemilikan kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan baik-baik penjelasannya. Ayat yang ke-10, ini jawaban saudara. Kebenaran pertama 10 bagian A. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, dikatakan ayat 10 bagian A, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus mau supaya jemaat yang ada di Kolose itu mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Supaya apa? Supaya mereka hidup layak di hadapan Tuhan dan berkenan dalam segala hal. Haleluya. Saya berpikir, kalau kita tidak mengetahui kehendak Tuhan, bukan tidak mungkin hidup kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Betul nggak? Karena bagi kita yang kita buat, kita lakukan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita pikir itu sudah layak. Haleluya. Tapi dengan kita mengetahui, dan ini menjadi doa Paulus, kerinduan Paulus kepada jemaat Kolose, dan saya percaya Tuhan juga punya kemauan itu bagi saudara dan saya, untuk kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Supaya apa? Saudara lihat pentingnya atau manfaatnya kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang pertama dibilang, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Haleluya. Jadi saya bisa simpulkan begini, kalau saudara dan saya mau hidup layak di hadapan Tuhan, kalau saudara dan saya mau berkenan kepadanya dalam segala hal, dari setiap kehidupan saudara dan saya, maka sudah barang tentu kita harus mengetahui kehendak Tuhan dengan benar. Amin. Haleluya. Jadi inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, saudara dan saya harus mengetahui. Jangan kita tidak mengetahui kehendak Allah. Haleluya. Amin. Kita harus tahu kehendak Tuhan. Nah, untuk tahu kehendak Tuhan itu di mana, Pak? Ya, kehendak Tuhan cuma ada di firman Tuhan, cuma ada di Alkitab. Haleluya. Tidak ada di lain. Ya. Saudara, sekarang ini saya mau kasih tahu bahwa sebagai orang percaya dan sebagai hamba Tuhan, saya mau beritahu, ini dasar iman kita sebagai orang percaya, Alkitab. Dan dasar iman kita yaitu Alkitab. Tidak perlu ada bantuan dari kitab-kitab yang lain. Amin. Kalau saudara dengar ada bilang ada kitab lain yang mendukung kitab Alkitab itu, nah, iman kita dasarnya firman Tuhan, dasarnya Alkitab. Ya, tidak ada kitab lain yang bisa memberi dukungan tentang kebenaran yang ada dalam Alkitab. Ingat itu. Tidak ada. Alkitab kita ini itulah kebenaran. Firman Allah. Firman itu logos. Logos itu pikiran. Dan kalau dibilang firman ini, semua pikiran Allah ada di sini. Amin. Karena itu kalau sudah Alkitab ini sudah pikiran Allah, mau pakai kitab lagi yang mana untuk mengabsahkan kebenaran yang ada dalamnya? Tidak ada. Tidak perlu dibantu. Kalau kitab-kitab yang lain ya silakan. Ya, tapi kalau Alkitab kita ini tidak. Ini sudah dasar keimanan kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, Paulus mau supaya jemaat yang ada di Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Pentingnya apa? Manfaatnya apa? Untungnya apa? Yang pertama, supaya hidup kita layak di hadapannya serta berkenan kepadanya. Amin. Amin, saudara. Mau layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan.
Saya percaya kalau kita layak di hadapan Tuhan, kalau dalam pandangan Tuhan kita ini berkenan kepadanya, Bapak Ibu Saudara, waduh, saya yakin kita tidak perlu doa panjang-panjang. Haleluya. Kalau kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan, tidak perlu doa panjang-panjang, tidak perlu tunggu bertahun-tahun. Haleluya. Kadang-kadang kita nunggu bertahun-tahun, berdoa sampai panjang-panjang. Haleluya. Ada orang berdoa sampai 15 menit. Bayangkan saudara, dia belum amin, orang sudah duduk di bawah. Saya mau kasih tahu, kalau berdoa itu jangan Anda berpikirkan, kebanyakan orang berdoa, dia berpikir bahwa makin panjang berdoa, makin kelihatan macam bagus kan, macam wah ini orang ini pintar. Haleluya. Itu tidak boleh begitu. Berdoa itu singkat, padat dan jelas. Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang linglung lah, Tuhan yang sulit mengerti. Apa kira-kira ya? Tuhan kita itu, wah, ya kalau kita sudah layak, kita berkenan, pendek-pendek saja. Tuhan, tahun ini saya mau selesaikan rumah saya. Amin. Haleluya, amin. Selesai. Tuhan tahu, oh, dia mau selesaikan rumah. Haleluya. Begitu doa pendek. Jangan sampai ada orang berdoa. Saya pernah ikut salah satu ibadah, dia berdoa itu seperti, sudah tahu kalau deklamasi, berdoa ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami percaya. Waduh, memang bagus kata-kata, tersusun bagus. Haleluya. Tapi saudara bayangkan, dia masih berdoa, orang suka ikut di belakang karena terlalu lama. Hah? Doa makan lagi. Haleluya. Terus doa tutup. Kalau doa tutup, ya tutup saja. Ini doa tutup. Tuhan, kami terima kasih, tadi kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Sudah didoakan tadi itu. So doa tutup, masih dia singgung lagi, firman-Mu yang luar biasa, kami diberkati. Ini doa tutup. Jemaat pelayan majelis di tempat ini, kalau doa tutup, jangan kau singgung firman tadi. Untuk apa mau singgung firman? Kan sudah mengucap syukur firman tadi. Betul? Datang doa tutup, dia singgung ulang lagi. Tuhan terima kasih, kami sangat diberkati atas firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Pak Pendeta Martin Tailawan. Diberkatilah dia, Tuhan pakai dia. Tadi sudah didoakan itu. Anda cuma doa tutup, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah pimpin ibadah. Tuhan berkatilah keluarga, kalau rumah ibadah keluarga. Haleluya. Dan habis ibadah kami mau pulang, Tuhan sertai. Jika ada makan minum, diberkatilah. Dalam nama Yesus. Ini dia putar sana, putar sini, putar sana, putar sini. Balik juga dia. Haleluya. Jadi harus sistematik. Ya, di mana-mana orang senang dia begitu. Jadi kalau kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan, doanya tidak perlu panjang-panjang. Amin. Haleluya. Jemaat GB Almas itu artinya yang di. Bayangkan jemaat GB Almas kalau berdoa itu urapan Tuhan luar biasa. Haleluya. Makanya tidak perlu panjang-panjang. Anak-anak muda yang butuh pekerjaan tahun ini, percaya Tuhan siapkan itu. Haleluya. Proyek-proyek, dengar, Anda akan mendapat proyek yang luar biasa. Anda yang main proyek, Tuhan siapkan proyek-proyek yang kasih. Amin. Haleluya. Jadi yang penting kita apa? Mengetahui kehendak Tuhan.
dengan sempurna. Haleluya. Maka yang pertama, sudah barang tentu ini firman Tuhan memberi garansi bahwa hidupmu layak di hadapannya dan berkenan dalam segala hal. Haleluya. Yang kedua, kalau kita mengetahui firman Tuhan, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, bagian B dari ayat 10 dikatakan begini, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, kalau kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan benar, dengan sempurna, kamu dalam pekerjaan yang baik yang Tuhan berikan bagimu, dalam usaha karirmu yang Tuhan berikan bagimu, kamu akan memberi buah. Haleluya. Kamu akan memberi buah. Memberi buah di sini maksudnya berkat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya dari hasil pekerjaan yang baik, orang lain akan merasakan itu. Amin. Haleluya. Saudara pernah lihat ada pohon mangga, dia makan sendiri? Pernah? Pohon durian, pas buah masak jatuh, durian dia turun, dia makan. Nah, kalau durian makan durian, tidak akan ketahuan kalau durian itu enak. Amin. Kalau mangga makan mangga, siapa yang mau bilang kalau mangga itu manis? Tidak. Makanya mangga masak harus orang lain yang makan. Wah, mangga dari Serui ini memang, bayangkan saking manisnya mangga Serui, orang Toraja. Ibu sudah tahu duluan, saya tidak bermaksud itu, Ibu. Ya. Tapi kalau Ibu merasa, ya puji Tuhan. Saking manisnya durian Medan, haleluya, dirasakan oleh Raja Ampat. Ada Raja Ampat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Alkitab berkata dari pekerjaan baik yang Tuhan percayakan bagi saudara saya, kita akan memberi buah. Amin. Kasih tahu diri kamu, pasti akan memberi buah. Haleluya. Dan buah itu dirasakan oleh orang. Makanya kalau Anda pergi di Tanjung Batu, Anda akan rasa buah kangkung, buah daun kasdi. Ya. Haleluya. Anda lihat itu kontainernya Ibu Linda. Dulu itu barang-barangnya renggang-renggang, tapi sekarang dari ujung ke ujung penuh. Luar biasa. Tidak tahu dia berguru di mana itu. Haleluya. Ya. Tapi jangan juga setiap kali pergi di sana karena pikiran gue, Ibu Linda harus berbuah ya. Haleluya. Anda ingatkan, ingat Bapak Pendeta. Haleluya. Itu juga sudah itu namanya kita mencari keuntungan dalam kesempatan. Ya, tidak boleh. Haleluya. Karena dia juga perlu untung. Makanya dia beli kangkung besar begini 20.000, dia harus bagaimana caranya 20.000 harus jadi 40. Ini kan teknik pedagang. Kan begitu. Masa dia beli 40 di Aimas, datang jual 40. Udah potensi lah, apalah. Dia harus berusaha. Haleluya. Beli 20.000, dia harus bikin satu ikatan itu menjadi 40.000. Dia bagi berapa? Dia bagi apa? Haleluya. Itu baru dia dapat untung. Ya. Kalau dia sudah merasa ada untung, pasti dia akan jadi memberi buah. Bagi tidak mungkin belum ada untung sudah memberi buah. Orang yang sudah untung ini memberi buah. Orang yang mengetahui
yang bilang, firman Tuhan yang bilang, bukan saya. Dia, kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik yang Tuhan percayakan, dalam segala usaha, bisnis, pekerjaan saudara saya. Haleluya, kita akan bisa memberi buah. Amin. Haleluya. Kita harus jadi buah. Pertama-tama yang rasakan buah itu harus orang-orang terdekat dulu. Ingat, ini harus orang-orang yang paling dekat dulu yang merasakan buah. Jangan saudara, orang dekat belum rasa buah, mau berbuah di luar sana. Itu namanya apa? Maka jangan. Haleluya. Orang-orang dekat itu pertama istrimu lalu. Pokoknya kalau dong cerita, suami, bagaimana suami saya luar biasa. Nah itu, jangan orang lain bilang, ibu bapak itu paling baik sekali, dia pernah. Cuman kan dia menjaga nama bapaknya, dia bilang, oh ya puji Tuhan, tapi dalam hatinya pekoling. Jangan. Yang merasakan buah itu orang-orang dekat. Dengan istri-istri, suami mula yang harus merasakan. Pertama, waduh, haleluya, orang mulai cerita, Pak, bapak ibu itu luar biasa. Kenapa? Waduh, dia kita kalau ada acara, Pak, perhatiannya luar biasa. Malah dia mendahulukan kami luar biasa. Terus suami, itu karena di rumah juga dia layani saya luar biasa. Pagi-pagi dia suka menguluan, dia siapkan segala sesuatu. Saya bangun. Nah, jangan di rumah suami duluan bangun berarti. Baru orang cerita di suaminya, ibu itu paling baik sekali. Tetapi dia lagi pikir, darah Yesus berkuasa. Tapi kan dia harus jaga, karena itu istri dia nggak mungkin bilang, dia jaga saya, tapi dalam hatinya darah Yesus berkuasa. Ternyata dia cuma baik di luar, nggak boleh. Haleluya. Dan saya mau kasih tahu, kalau orang itu baik di luar pasti baik. Ingat kata-kata pesan saya, kalau dia baik di luar pasti baik. Tapi kalau dia baik di luar, belum tentu dia baik di dalam. Haleluya. Makanya firman Tuhan bilang, kalau saudara Paulus mengirim surat kepada jemaat di Korintus, pertama-tama kita harus seiman, keluarga dulu, baru seiman, baru ke orang. Haleluya. Dan prinsip pelayanan yang Tuhan bangun itu Allah, keluarga. Makanya Tuhan pertama dia buat lembaga, yaitu apa? Keluarga. Haleluya. Artinya keluarga ini harus safe, keluarga ini harus damai, sukacita, keluarganya harus menikmati, merasakan segala kebaikan di antara keluarga itu, baru dia bisa keluar. Makanya Kisah Para Rasul berkata bahwa kamu harus menjadi saksi, mulai dari mana? Sampai ke, jadi pertama di Yerusalem dulu. Yerusalem itu bicara keluarga. Haleluya. Itu namanya kita memberi buah. Amin. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Yang kedua, manfaat, untungnya atau pentingnya, kita pasti akan memberi buah dari semua pekerjaan baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang ketiga, masih di ayat 10 dikatakan, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan, maka sudah barang tentu
akan ada pertumbuhan secara rohani dalam kepengiran kita kepada Tuhan. Amin. Kita akan bertumbuh. Dan dengar baik, saya mau beritahu, hidup itu harus ada pertumbuhan. Jangan sama sekali tidak ada pertumbuhan. Haleluya. Dan saya yakin saudara, sebagaimana saudara dan saya punya kesenangan, bagaimana saudara dan saya senang melihat ada pertumbuhan, begitu juga Tuhan senang melihat ada pertumbuhan. Haleluya. Saya yakin Anda tidak suka melihat anak saya, anak saudara sendiri, misalnya anak saudara lahir, ya, dia punya tinggi misalnya 45 cm waktu lahir. Kemudian dia sudah bertumbuh sampai 1 tahun, dia punya tinggi cuma 50 cm. Terus 1 tahun setengah tingginya 50 cm. 2 tahun 50 cm. Saya yakin Anda bertanya-tanya, selain tidak suka, pasti ada yang bertanya, ini ada masalah apa satu anak ini? Sementara saya tinggi, istri tinggi, tapi kenapa anak? Nah, pasti Anda akan begitu juga Tuhan. Tuhan tidak senang melihat Anda dan saya tidak ada pertumbuhan. Haleluya. Jadi harus ada pertumbuhan. Amin. Nah, untuk bisa ada pertumbuhan, Alkitab bilang kita harus mengetahui kehendak Tuhan. Amin. Kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, maka sudah pasti akan ada pertumbuhan dalam hal rohani kita. Haleluya. Kita akan bertumbuh. Bertumbuh itu berarti ada perubahan. Haleluya. Kalau dulu tidak tahu, sekarang sudah tahu. Itu namanya ada pertumbuhan, ada perkembangan. Haleluya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Paulus tak berhenti berdoa kepada jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, agar supaya mereka bisa bertumbuh. Haleluya. Ya. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Mereka makin hari makin tahu soal Allah, soal Tuhan. Haleluya. Makin tahu apa yang harus mereka buat dan apa yang tidak perlu mereka buat. Mereka akan tahu mana yang Allah larang, mana yang tidak. Akan lebih tahu. Haleluya. Sehingga kalau dulu kita masih perokok berat, begitu Anda mengetahui kehendak Tuhan, maka saya pastikan rokok itu akan dilepas. Karena rokok tidak ada gunanya. Haleluya. Apa gunanya rokok? Rokok itu hanya memberikan kesan yang negatif terhadap rumah tangga. Haleluya. Istri, anak tidak merokok, baru kau merokok. Rokok 1 bungkus berapa? Haleluya. Istri kalau rokok beli beras, istri dan anak bisa makan. Kalau kau beli rokok, kau sendiri. Tapi kalau kau mau supaya adil, kasih rokok itu ke anak. Yang kau pilih. Kalau kau mau adil, itu namanya tidak adil. Jadi rokok itu, apalagi Alkitab bilang, jangan belanjakan uangmu dengan barang yang tidak. Siapa yang berani bilang sama saya, Pak Pendeta, kalau saya merokok saya kenyang, nanti saya beli rokok, tapi 1 bulan yang kau makan. Kau cuma merokok selama 1 bulan, nanti saya beli, yang kau makan. Kalau kau kenyang selama 1 bulan isap rokok, saya sudah tidak percaya firman Tuhan. Haleluya. Coba saja 1 bulan kau merokok, jangan makan nasi, jangan makan, pokoknya karena kau bilang kan mengenyangkan. Alkitab bilang tidak mengenyangkan, tapi karena kau bantah, mari buktikan.
Anda tidak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan panggil pendeta ini. Haleluya. Jadi jangan. Coba kalau uang rokok kau beli roti, oleh istrimu, Pak, beli roti kan? Iya. Istri mau makan roti, anak-anak mau makan roti. Kalau dia masih kecil, kau bisa colok di air dingin, dileleh, taruh di bapak anak bisa makan. Haleluya. Amin. Amin. Begitu ini. Tapi GBL masih tidak lagi merokok. Amin. Amin. Bilang kira-kira jangan merokok. Haleluya. Tidak untungnya. Apalagi kalau mabuk, boleh sama dia mabuk. Alkitab bilang cilakalah. Bukan saya bilang. Alkitab cilakalah bagi mereka yang jago dan mencampur. Cilaka, saya mau kasih tahu, Anda kalau mabuk, Anda cilaka. Dan bukan sedikit, banyak orang cilaka gara-gara orang kalau cilaka mabuk, mati. Dan saya tidak menginginkan ada jemaat yang mabuk. Saya bingung pimpin ibadah begitu. Saya mau buat apa kira-kira kalau tiba-tiba ada jemaat mabuk baru dia cilaka mati. Oh Tuhan Yesus, saya akan suruh Pak Martin yang pimpin atau Pak Eva. Karena kalau saya gaji sudah itu ya. Karena sudah tahu Alkitab bilang begitu baru mau bikin. Haleluya. Tapi saya yakin dan doa saya jemaat tidak ada begitu. Amin. Haleluya. Bilang kira-kira aku percaya itu. Percaya. Haleluya. Ya, jadi itu kita bertumbuh. Kalau semua kita punya masalah, termasuk saya punya masalah. Tapi itu yang saya bilang bertumbuh. Dulu saya perokok. Haleluya. Oh, kalau rokok jangan bilang. Saya 1 hari 4 bungkus dulu. Tapi itu dulu. Bilang mereka itu dulu. Haleluya. Tapi karena ada pertumbuhan, bertumbuh itu namanya ada perubahan. Haleluya. Kita juga harus begitu. Haleluya. Umur bertambah, usahakan ada pertumbuhan, dan pertumbuhan itu ada perubahan. Amin. Haleluya. Harus berubah. Lihat bis berubah. Dulu waduh sampai telinganya. Haleluya. Apalagi Pak Simon. Haleluya. Kalau tidak ada pertumbuhan Pak Simon dan ada perubahan, mana bisa berubah? Haleluya. Ini orang yang begini sudah luar biasa. Dan yang terakhir sekaligus, ya, yang keempat ayat 11. Manfaat kalau kita mengetahui kehendak Tuhan. Dan ini menjadi doa Paulus yang tidak pernah berhenti kepada jemaat ini Kolose, dan tentunya kepada saudara dan saya. Kerinduan Tuhan yang keempat ayat 11 ini, dan dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, kita akan mendapatkan kekuatan. Kita akan jadi orang yang tekun dan sabar menanggung segala pergumulan kita. Amin. Haleluya. Kita manusia ini terbatas kekuatan kita. Manusia ini terbatas kemampuan dia dalam menanggung pergumulan hidup. Dan bukan tidak sedikit manusia
manusia karena terbatas sampai mau menyerah Tuhan. Saya sudah tidak mampu, tidak sanggup Tuhan. Menghadapi bini model begini saya tidak kuat Tuhan. Terus dia balas dari kamar, menghadapi suami macam mana kesian deh. Siapa yang bisa tahan? Jadi satu di luar, satu di kamar, sahut menyaut. Bicara soal tidak mampu. Dan memang saya mau kasih tahu, kita terbatas. Tapi jawaban firman Tuhan hari ini dengar baik, saya mau beritahu. Dengan Anda mengetahui kebenaran, mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, Anda akan diberikan kekuatan oleh kuat kuasa roh, sehingga kita mampu dengan tekun dan sabar menghadapinya. Amin. Kenapa Anda masih bisa bertahan sampai sekarang ini terhadap suami? Kenapa Anda bisa bertahan sampai saat ini dengan istri? Karena ini, karena Tuhan kasih kekuatan. Kalau bicara manusiawi, pengadilan itu pusing ngurus orang ini sudah. Haleluya. Tapi pengadilan sepi karena Tuhan kasih. Amin. Haleluya. Meskipun susah banget, sampai telepon sana sini, telepon orang tua, telepon pandita, tidak kuat. Haleluya. Makanya supaya kita kuat, Alkitab bilang ayat 11, dan dikuatkan dengan segala kekuatan supranatural, kuasa kemuliaan Tuhan. Haleluya. Untuk menanggung segala sesuatu, menanggung penderitaan kita. Haleluya. Saya juga, kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saya juga berat. Haleluya. Ketika saya langsung dibilang, Pak Pendeta harus siapkan 1 ekor kerbau. Berat juga saya sebetulnya. Tapi oleh kekuatan kuasa Tuhan, dengan tekun dan sabar, saya percaya saya dapat menanggung. Amin. Haleluya. Amin. Berat. Kalau cuma manusia, saya beda dengan Pak Roy. Pak Roy cuma curi mata sedikit, bisa ada. Tapi saya curi-curi ada datang-datang. Berdoa, tidak datang-datang. Haleluya. Tapi saya tahu oleh kekuatan. Itu cuma salah satu contoh. Karena di sini dibilang segala sesuatu. Segala sesuatu. Cuma satu contoh, saya kasih contoh. Menderita, nggak kuat kalau mengandalkan kemanusiaan. Amin. Haleluya. Apalagi yang baru-baru menikah. Baru-baru menikah. Orang yang baru menikah, misalnya istri tersalah sedikit, suami tersalah sedikit, itu langsung pikiran ini, tahu-tahu dulu begini. Langsung ada sedikit penyesalan begitu. Ada penyesalan. Haleluya. Misalnya contoh, Fandi dengan siapa? Elsa. Misalnya ada masalah sedikit saja, tiba-tiba Fandi lepas tangan. Contoh ini contoh. Fandi tidak menuduh, ini contoh saja. Tiba-tiba, bam, pasti dia seperti Tuhan. Apa yang saya duga dulu terjadi juga. Ada penyesalan karena memang manusia terbatas. Tapi dengar saya mau kasih tahu, kalau kita mengetahui kehendak Tuhan, Alkitab bilang kita akan dikuatkan
Ini kekuatan supranatural akan diberikan kepada saudara saya, sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu. Dengan apa? Dengan tekun dan sabar. Dengan tekun dan sabar itu tidak bisa kita dapat sebagai manusia biasa. Tidak bisa. Ketekunan dan kesabaran itu pemberian Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Karena natur manusia tidak sabar. Terlalu banyak kalau saya mau beritahu kisah para nabi, rasul, imam-imam, raja-raja dalam Alkitab. Tidak mungkin tekun dan sabar dari manusianya, tapi karena pertolongan Tuhan, orang bisa jadi tekun dan sabar. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, Alkitab bilang menjadi doa Paulus supaya kita mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. 4 manfaat, akibat atau keuntungan yang akan kita dapat kalau kita mematuhi itu. Yang pertama, hidup kita layak di hadapan berkenan, dan orang yang hidup layak berkenan, implikasinya kita tidak perlu doa paling panjang, tidak perlu menunggu waktu lama. Tuhan pasti akan jawab doa kita. Yang kedua, kita bilang kita akan memberi buah. Kita akan menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Dari semua pekerjaan baik yang Tuhan sediakan bagi kita akan jadi berkat, menjadi buah bagi orang lain. Yang ketiga, kita akan menjadi orang yang bertumbuh. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan pasti bertumbuh. Dan yang terakhir, kita diberi kekuatan. Amin. Haleluya. Diberi kekuatan. Kalau dengar kesaksian Ibu Yarangga Lesu, Ibu ditinggalkan suami beberapa bulan, bulan setahun. Yang masih muda begini sudah ditinggal pergi. Ini janda ditinggal pergi. Janda ditinggal mati. Ini janda ditinggal mati, bukan janda ditinggal pergi. Saudara berat mengurus 2 anak. Haleluya. Tambah lagi di tempat pekerjaan tidak jelas gajinya kapan datang, kapan pergi, berapa dapat. Berat. Tapi kalau bisa tekun dan sabar, itu karena kekuatan dari Tuhan. Semua kita begitu. Haleluya. Dan karenanya, mari kita mau menjadi orang umat Tuhan, anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen, jemaat Al-Masih yang mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Mari kita bersama. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan dengan menyanyikan satu pujian. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencana, tapi hati kita pun tetap percaya bahwa firman-Nya ya dan amin. Janji Tuhan itu yang unik. Apa yang sudah kita dengar pagi hari, percayalah. Haleluya. Asal saja kita mau ingin dan punya kerinduan, seperti doa Paulus, supaya jemaat Kolose mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Haleluya. Saat kita melihat jalan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar dan kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat kami tidak dapat melihat jalan, saat kami tidak pernah mengerti rencana Tuhan, tapi kami percaya firman Tuhan.
Terima kasih Yesus. Kami percaya tidak ada keraguan di hati kami Tuhan untuk mempercayai firman-Mu, janji-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Hamba percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan kami dari apa yang sudah kami dengar saat ini. Karena hamba berdoa dalam nama Yesus, berteraikan firman Tuhan ini bagi kami semua Tuhan. Tuhan kalungkan di dalam hati kami Tuhan, sehingga kemanapun kami pergi dan berada, firman ini akan terus menuntun, membimbing kehidupan kami Tuhan, agar kehidupan kami menjadi benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal yang kekal. Bapa berdoa untuk setiap pergumulan jemaat Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan kami masing-masing. Sebagai manusia kami tidak mampu. Sebagai manusia kami terbatas dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba percaya dan yakin dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan kemampuan daripada Tuhan, kami yakin Tuhan kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolong kami semua, baik sebagai pribadi, keluarga, rumah tangga,
pergumulan yang tengah kami jalani hari-hari ini, beban berat yang tengah kami pikul hari-hari ini. Tuhan, kami datang berserah kepadamu. Kepadamu lah pengharapan kami tahu. Tolong kami Tuhan, dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, sehingga kami mampu untuk menanggungnya. Terima kasih Bapa, kami sangat berserah hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Dan sebentar kami akan memberikan korban syukur persembahan. Tuhan tolong kami supaya kami memberi dengan penuh sukacita. Apapun bentuk persembahan yang dibawa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap tangan-tangan yang memberi. Usaha, bisnis, pekerjaan, karir, jabatan, dalam nama Yesus Tuhan berkati kami. Kami percaya kami akan terus naik ke level yang lebih di atas. Kami percaya akan ada perkembangan Tuhan, akan kemajuan dalam nama Yesus di tengah-tengah usaha, bisnis, pekerjaan, karir dan jabatan kami yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan, dan kami siap memberi persembahan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saja kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kami percaya Tuhan bahwa kehadiran Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini, kami merasakan berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini, kami berdoa dan serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk semua pergumulan kami Tuhan. Kami percaya, kami terlalu yakin Tuhan bahwa di dalam tangan Tuhan kami akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi atas segala pergumulan kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus menyerahkan buat jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir saat ini. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menghalangi hidup mereka. Kami tidak tahu mereka berada di tempat di mana Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan hadir, lawat, kunjungi mereka Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami mohon berkat Tuhan atas mereka Tuhan. Kalau mereka sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau mereka lemah dikuatkan oleh Tuhan. Kalau mereka bimbang, kami berdoa beri kepastian Tuhan bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan mereka yang tengah memikul beban berat, dalam nama Yesus Tuhan ganti dengan kelegaan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bahkan Tuhan, hamba berdoa menyerahkan untuk semua usaha, bisnis, pekerjaan jemaat, jabatan karir, dalam nama Tuhan Yesus Kristus diberkati oleh Tuhan. Biar kami semua boleh merasakan bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji Engkau Tuhan, kekal hingga kekal. Kami berdoa menyerahkan program jemaat ke dalam tangan Tuhan. Secara khusus pembangunan Tuhan, tak putus-putusnya kami berdoa dan memohon kepadamu. Tuhan, nyatakan kebaikan-Mu. Punya kerinduan kami Tuhan untuk bisa di bulan Desember kami beribadah di dalamnya. Oh Bapa, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, tangan-Mu lah yang berkuasa untuk menyatakan segala sesuatu yang kami tidak mampu, tapi Tuhan mampu lakukan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, kami terlalu yakin Tuhan, kami akan melihat
dan mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara. Tanah Papua, kota Sorong di mana kami tinggal, diberkati oleh Tuhan. Seluruh gereja-gereja Tuhan, Tuhan pakai menjadi alatmu di tengah-tengah dunia ini untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan. Kehidupan jemaat di minggu berjalan ini hamba taruh ke dalam tangan. Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Dimanapun kami pergi dan berada, apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, hamba berdoa dibuat Tuhan berhasil. Dan kami mengalami keberuntungan yang satu kepada keberuntungan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan dari jemaat segala bentuk kecelakaan. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami baik-baik saja di tengah-tengah kami mengiring Tuhan dalam tugas dan pekerjaan kami, teristimewa dalam rumah tangga keluarga kami, anak-anak kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua anak-anak kami di tempat ini Tuhan, baik yang belum dalam pendidikan maupun mereka yang sudah dalam pendidikan. Hamba berdoa Tuhan memberkati, beri hikmat, kepintaran, kepandaian, dan biarlah semua anak-anak Tuhan di jemaat ini Tuhan mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal dan sampai kekal. Lalu sebentar kami akan kembali pulang. Sertailah perjalanan kami Tuhan. Tibakan kami di rumah masing-masing dengan tidak kurang satu apapun. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Bersyukur dan kami akhiri ibadah raya kami hari ini dengan memohon berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita dengan iman pulang untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus biar menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan.